Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Good morning student. Oke, Alhamdulillah insyaallah baik semua ya. Hari ini kita akan belajar online terkait dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik yang di rumah menyimaknya dengan semangat ya. Siapkan buku catatan kalian karena sembari saya menjelaskan materi terkait SKI, nanti anak-anak mencatat apa yang sudah saya jelaskan. Yang dicatat poin-poinnya saja. Oke, langsung saja. Oke, bagi kalian yang dari SD belum mengenal ya terkait SKI. Jadi SKI itu mempelajari apa aja, Bu? Nah, sejarah kebudayaan Islam itu merupakan sebuah mata pelajaran yang mengajarkan tentang peristiwa masa lampau yang berupa perkembangan hasil pemikiran dan perasaan manusia, khususnya yang terjadi pada masa Islam atau dipengaruhi oleh Islam mulai sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi SKI itu sendiri dimulai sejak zaman Nabi sampai sekarang, mulai dari Nabi menerima wahyu, kemudian nanti ada pemimpin, Nabi menjadi pemimpin negara, khalifah Rasyidin, kemudian ada dinasti-dinasti Islam sampai sekarang Islam modern. Paham ya anak-anak? Kemudian sebagai pengantar sebelum kita masuk ke materi, dimulai dari permulaan dakwah Nabi. Nabi itu diangkat menjadi Rasul saat berumur 40 tahun. Dimana pada saat itu Nabi itu suka bertahanut atau berdiam diri di sebuah gua. Namanya gua apa anak-anak? Namanya Gua Hiro. Nah, Nabi Muhammad ini menerima wahyu pada tahun 610 Masehi, tepatnya pada 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Kemudian ayat apa sih Bu yang pertama kali turun? Nah, yang pertama kali turun itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya kalian sudah hafal tentunya ya. Oke, biasanya kalian menghafalkan surat Al-Alaq pada saat masih SD. Diawali dengan bunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hafal ya teman-teman. Oke, kemudian ada ayat kedua. Setelah berlalu 40 hari, surat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yakni turunnya surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Nah, pada saat itu juga setelah Nabi menerima wahyu, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di mana? Ya, di Mekah. Kenapa sembunyi-sembunyi, Bu? Karena Nabi Muhammad itu dakwah saat awal-awal dakwah itu mendapatkan gangguan dan ancaman dari para pembesar kaum kafir Quraisy. Nah, mereka ini ingin membunuh Nabi Muhammad karena menganggap agama yang dibawa Nabi Muhammad itu mengancam adanya agama-agama leluhur nenek moyang mereka. Nah, setelah itu ada ayat turun untuk dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 94. Nah, dari ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu surat Al-Hijr, maka Nabi Muhammad mulai dakwah secara terang-terangan. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke dalam materi.
Materi hari ini terkait judulnya adalah misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oke, sebelum itu Ibu jelaskan dulu. Nabi Muhammad itu berdakwah di lingkungan di Jazirah Arab, di daerah Jazirah Arab. Jazirah Arab ya meliputi wilayah-wilayah Arabia ya teman-teman, Mekah, Madinah, Yaman, dan lain sebagainya. Nah, sebelum adanya Islam, era pra-Islam disebut sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Kebodohan di ini diartikan bukan dalam hal pengetahuan ya teman-teman, bukan bodoh mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bukan. Mereka bisa menulis, membaca, bahkan menghasilkan sebuah syair. Namun kebodohan di sini yang dimaksud adalah mereka itu kurang atau tidak memiliki moral atau akhlak yang baik, seperti itu. Dimana pada masa Arab pra-Islam itu banyak ketidakadilan, kejahatan, pelanggaran hak asasi dan martabat wanita serta budak dihinakan. Nah, jahiliyah yang dimaksud di sini itu apa? Mereka suka berbuat yang tidak bermoral. Contohnya mereka mengubur bayi secara hidup-hidup. Kemudian suka mabuk-mabukan, minum minuman keras, kemudian melakukan perzinahan, kemudian melakukan fitnah, dan mereka juga suka berjudi. Nah, yang dimaksud dengan zaman kebodohan adalah dikaitkan dengan akhlaknya orang-orang Arab atau moral orang Arab pada saat itu.